Halo, selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Malam ini adalah TOT Keamanan Cyber sesi ketiga atau sesi terakhir. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan TOT ini sehingga kita dapat mendampingi UMKM setelah menyelesaikan TOT malam ini. Nah, sebagai penyegaran untuk TOT kedua malam sebelumnya, ini ada dua pertanyaan. Apa boleh menggunakan satu kata sandi untuk semua akun? Kemudian apa itu phishing? Kita sudah pelajari. Nah, di malam hari ini, ini yang kita akan diskusikan. Materi sudah saya share di grup WA. Jadi ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi ini seseorang yang mengaku bekerja dari Gojek menelpon Anda dan meminta Anda untuk menyebut kode OTP yang dikirim lewat SMS. Apakah Anda akan mengirimkan kode tersebut? Alasannya? Nah, ini pertanyaan untuk kita ini di slide ke-7. Nah, agenda malam ini pencadangan dan pemulihan, memahami pencadangan dan pemulihan serta cara melakukannya, buku panduan daftar periksa keamanan cyber. Nah, nanti kita akan belajar ini di slide yang ke-8. Nah, kemudian kita masuk di agenda pertama, pencadangan dan pemulihan. Nah, seperti di TOT sebelumnya, ini saya sudah sampaikan, salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah. Contoh, di CD, USB flash drive, bisa juga di hard disk eksternal, ataupun di komputer yang lain atau laptop yang lain. Yang penting kita membaginya ke beberapa penyimpanan. Namun untuk saat ini mungkin kita cenderung meninggalkan menyimpan file di dalam kepingan disk atau CD ini. Nah, jika terjadi insiden baik serangan cyber, bencana alam, atau peristiwa lainnya, Anda dapat memulihkan data atau perangkat menggunakan cadangan ini untuk melakukan pekerjaan seperti biasa. Jadi ini fungsi daripada backup data. Nah, kita sampai di slide ke-11, yang tadi slide 10. Di slide 11, pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Nah, jadi ini konteks bisa untuk secara personal kita gunakan maupun di usaha kita. Nah, ini saya rasa di slide ke-11 ini sudah cukup jelas seberapa besar biaya yang harus ditanggung jika kehilangan ponsel, biaya di luar harga ponsel dan tablet yang hilang, tidak dapat login, dan berjualan online. Nah, ini dampak-dampak. Pencadangan data sangat penting bagi kelangsungan usaha. Untuk slide 12, cadangan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Ini di slide ke-13 ada contoh. Contoh kasus
Ini akhirnya FB-nya rusak, file hilang, FD, flash drive ini ya, FD sebelah kanan ini. File hilang di laptop gini mungkin ya, kalau udah takdir harus ngerjain ulang. Nah, ini jadi penting sekali kita untuk backup data. Untuk UMKM, data-data nomor telepon pelanggan, misalkan pembukuan usaha, stok usaha, ini kita buat backup. Jadi mungkin kita perlu mencatatkan kira-kira kita buat backup ini 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, yang paling cepat waktu. Jangan mungkin 1 bulan sekali karena sudah banyak kejadian yang perlu dicatat. Nah, mungkin 3 hari sekali kita backup lagi. Ataupun bisa setiap hari, jika ruang penyimpanannya memungkinkan, bisa saja setiap hari ada backup. Jadi setiap hari mungkin kita backup di setiap jam tutup operasional, itu bisa juga. Namun untuk menghemat ruang penyimpanan bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali. Jadi tergantung dari perkiraan kita. Kira-kira yang paling tepat itu. Jadi macam-macam UKM kan berbeda. Jadi kalau usahanya memang beresiko tinggi dan banyak, nah itu bisa juga di backup harian. Nah, jika bisa 3 hari, ya kita backup per 3 hari atau per minggu. Nah, ini seperti ada ransomware dan cadangan. Catatan ini di slide 14. Catatan tentang ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem. Nah, ini saya sudah jelaskan di TOT sebelumnya ini. TOT yang sesi 2, keamanan cyber. Ini ada WannaCry, mengeksploitasi kerentanan di OS 2017. 12 institut di Indonesia mengalami serangan ini, termasuk perusahaan perkebunan, manufaktur, serta perguruan tinggi. Ransomware ini mengancam malware nomor 1 bagi bisnis. Nah, ini kalau tidak salah seperti contoh yang saya sudah sampaikan di malam sebelumnya di TOT. Ini ada apa di slide teman-teman. Ini ada kopiannya, nanti teman-teman bisa baca berita lengkapnya di sana. Meskipun jalan pintas dapat ditempuh dengan cara membayar tebusan, saran yang umum adalah tidak melakukannya. Nah, ini memang setelah laptop atau komputer kita dikunci, jalan satu-satunya memang kita tebus uang tebusan atau memang kita melakukan format baru atau install baru sistem operasi. Jadi OS inilah sistem operasi. Jadi kita menggunakan kalau biasanya desktop atau laptop kita kan biasanya menggunakan Windows. Nah, ini kita install ulang. Nah, ini bisa salah satu cara untuk menghilangkan virus. Nah, namun kalau kita install baru, bisa saja data-data yang ada yang belum sempat kita backup ini bisa hilang. Nah, itu resikonya. Kalau memang kita mau terbuka, mau bayar uang tebusan, seperti yang saya sudah contohkan di TOT sebelumnya, nah ini kemungkinan bisa jadi. Namun kita mungkin bisa saja diserang lagi. Karena biasanya penjahat cyber ini pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, di slide 15, ini cuma di slide saya ini tidak muncul. Slide 15 itu ada beritanya ini. Penyerangan tahun 2017 karena diserang secara global. Ini ada cuplikan berita. Nanti teman-teman bisa akses. Saya lanjut di slide 17, jenis cadangan offline. Jadi ini cadangan offline. Jadi offline ini yang kita cadangkan sendiri.
seperti penyimpanan di hard disk eksternal, drive USB, kartu memori, dan perangkat lainnya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan sebagian besar mesin dilengkapi perangkat lunak pencadangan otomatis. Pencadangan tidak membutuhkan biaya yang mahal namun cepat, tidak perlu koneksi, ini di slide 17, koneksi internet untuk melakukannya. Kekurangan Anda harus sering ingat tempat Anda menyimpan perangkat eksternal Anda. Jumlah ruang terbatas tergantung layanan yang digunakan. Pencadangan dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada drive eksternal, terutama jika Anda memiliki banyak file. Nah, ini kekurangan dan kelebihan. Kemudian pencadangan online. Nah, pencadangan online ini mungkin bagi sebagian besar kita masih belum terlalu mengenal pencadangan online, namun ini untuk di smartphone juga sudah terkoneksi dengan Dropbox, Google Drive, dan OneDrive. Ini biasanya ada di perangkat smartphone kita, di Android ini juga ada. Ada Dropbox, ada Google Drive, dan OneDrive. Nah, ini pencadangan biasanya dikasih secara free, ada kalau tidak salah sekitar 15 giga untuk penyimpanan awal. Nah, kita bisa menggunakan yang premium, yang versi berbayar, itu bisa lebih besar. Nah, jadi fungsi daripada pencadangan ini, kelebihan secara daring melindungi Anda dari segala jenis kehilangan akibat kegagalan fungsi drive. Nah, ini jadi kita berada mungkin di Ternate ataupun di mana saja, jikalau kita lupa membawa file kita, kan kita bisa akses secara internet di Dropbox dan Google Drive ataupun OneDrive. Ini kelebihannya. Harus terhubung, jadi kekurangan ini harus terhubung dengan internet, jumlah ruang terbatas tergantung layanan yang digunakan. Nah, ini seperti saya sudah sebutkan, mungkin ada yang, kalau untuk versi yang free itu disediakan minimal mungkin ada yang 10 giga, ada yang 15 giga. Jadi kalau kita mau yang versi lebih besar ini, kita mungkin menggunakan yang premium. Pencadangan awal dapat memakan waktu. Nah, kalau misalnya kita mencadangkan banyak, ini mengenakan waktu, makanya mungkin setiap hari kita ada backup supaya lebih cepat. Nah, lanjut di slide ke-19, ada pencadangan dan pemulihan. Ini juga disediakan pencadangan sistem operasi di menu pelatihan saya, keamanan cyber. Ini ada pencadangan Windows 10. Gunakan alat ini untuk mengatur pencadangan otomatis sistem operasi Windows 10. Jadi kalau di luar dari Windows 10 ini tidak bisa dicadangkan secara otomatis data. Cadangan mesin waktu, gunakan alat ini untuk mengatur pencadangan otomatis di sistem Mac. Jadi ini ada di sebelah kiri di slide 19 ada yang Microsoft, yang sebelah kanan untuk yang menggunakan laptop atau komputer Apple. Nah, kemudian di slide 19 lagi, selalu cabut pencadangan. Nah, biasanya ini akan bermasalah apabila kita terus membiarkan pencadangan eksternal ini terhubung ke perangkat laptop kita. Nah, kemudian sampai di slide 20, aktivitas langsung mengonfirmasi pencadangan untuk Android, iPhone, dan iPhone menggunakan drive eksternal, mengonfigurasi perkiraan mengenai data penting Anda, data yang jika sampai hilang dan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja. Jadi ini kegiatan langsung.
Kemudian pencadangan perangkat Android, buka aplikasi, pengaturan ponsel, gulir ketuk. Ini ada pengaturan akun and backup. Nah, ini biasanya alihkan tombol backup my data dan tambahkan akun Anda. Ini biasanya backup ini dia membackup sejumlah file-file sampai ke nomor telepon ada di handphone kita ini di backup semua. Ada ini pengaturannya saya juga rasa sudah cukup jelas. Kemudian sampai ke iPhone yang slide 22. Ini untuk yang iPhone, kalau tadi untuk yang Android. Jika teman-teman menggunakan iPhone, nah ini bisa dicoba. Karena saya menggunakan Android. Nah, kemudian ini untuk di slide selanjutnya, slide 23. Nah, ini aktivitas langsung untuk pencadangan Windows. Ada Windows 8, Windows 7, Windows 7, Windows 10, dan Windows 8 ini. Ini pencadangan ke drive eksternal jika memiliki hard disk drive USB eksternal, Anda dapat mencadangkan ke drive tersebut menggunakan fitur cadangan bawaan komputer. Nah, ini pencadangan melalui Mac. Jadi untuk laptop Apple atau komputer Apple. Nah, di slide 24, pertanyaan. Nah, buku panduan toolkit keamanan cyber usaha kecil. Nah, ini ada di menu pelatihan saya. Teman-teman bisa akses. Kemudian slide 26, ada juga daftar periksa. Jadi ini teman-teman bisa akses. Jadi ada keterangan dokumen ini menegaskan langkah-langkah yang diambil untuk usaha ini untuk menerapkan protokol keamanan cyber yang dapat diperoleh secara online melalui toolkit keamanan cyber GCA untuk usaha kecil. Nah, ini teman-teman bisa isi data usaha kami miliki, ini asetnya menggunakan apa. Ini teman-teman bisa langsung coba praktek. Ini hanya apa ya? Ini daftar periksa saja. Kira-kira teman-teman sudah menggunakan kata sandi. Jadi bisa dikatakan seperti daftar inventarisir ini. Jadi dimulai di list kira-kira seperti apa aset-aset teman-teman yang sudah diurus. Jadi mungkin seperti ini, mengetahui aset Anda, mengidentifikasi aplikasi yang dimiliki, tanggal, dan seterusnya. Memperbarui apakah memang sudah diperbarui apa belum, ini tinggal teman-teman isi supaya teman-teman bisa tahu secara keseluruhan kira-kira saya sudah mungkin ini jadi daftar periksa, daftar list, mengetahui untuk teman-teman punya aset digital seperti apa. Nah, sampai di slide 27, membangun budaya keamanan cyber. Kita tidak bisa menghilangkan seluruh risiko, tapi mengurangi. Nah, saya rasa sudah cukup jelas. Manfaat tambahan ini bisa diakses di e-learning, menjadikan keamanan cyber sebagai prioritas. Tadi saya lanjut ke slide 28. Tips hindari rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan. Nah, ini hanya himbauan tips-tipsnya. Lindungi akun Bapak Ibu untuk buat kesan yang kuat, tetapi mudah diingat. Gunakan autentikasi 2 faktor bila tersedia. Ini autentikasi seperti malam sebelumnya sudah dibahas, saya lanjut saja. Di tips di slide 29, mulailah selangkah demi selangkah, gunakan istilah biasa, hindari jargon. Nah, ini tips
Jadi gunakan istilah biasa seperti kata-kata umum, seperti yang, kemudian jargon-jargon khusus, misalkan bela beli, UMKM naik kelas, dan seterusnya. Jadi hindari kata-kata ini karena ini sudah disebut secara umum. Jangan berasumsi bahwa wirausaha sudah paham mengenai keamanan cyber atau sangat awam mengenainya. Jadi sangat awam untuk mengenainya ini seperti yang contoh saya sudah sampaikan kalau tidak salah di sesi 1, bahwa pernah juga di rumah sakit umum di Tobelo, pernah di UMKM pernah ditipu. Nah, ini ditelepon oleh orang mengatasnamakan dokter di rumah sakit memesan makanan. Nah, jadi keamanan cyber ini bukan berarti hanya memang prioritas penggunaan alat. Nah, namun bagaimana UMKM dapat mendeteksi atau mencari informasi pemesanan yang valid itu seperti apa. Karena kalau berkaca dengan kejadian itu, maka bisa juga dari sisi UMKM tidak meng-cross-check karena pesanan dalam jumlah banyak, sedangkan tidak meng-cross-check langsung ke orang yang memesan. Jangan sampai memang ini ada orang-orang tertentu yang sengaja. Nah, kalau tidak salah itu ada 3 UMKM. Karena setelah dicek, ternyata mereka juga sampaikan memang ada beberapa penjual juga menanyakan seperti hal yang sama. Jadi ada kalau tidak salah 3 UMKM yang ditipu. Nah, ditelepon pesan makanan 20 bungkus dan kemudian pesan es juga sama 20 bungkus. Nah, waktu diantar ternyata yang bersangkutan tidak pernah kerja atau memang tidak ada nama seperti yang mereka sebutkan. Nah, ini yang memang kita sebagai pendamping harus juga mendampingi UKM dalam hal-hal yang sangat sederhana seperti ini. Nah, jadikan keamanan cyber dan toolkit personal relevan dengan kebutuhan. Nah, itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Makanya seperti yang di malam sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak semua UMKM ini memang atau memang UMKM juga jarang membuka situs-situs yang berbahaya. Nah, ini berarti kerentanannya ini berbeda dengan UMKM yang sering berselancar menggunakan perangkatnya di dunia internet, mungkin buka-buka situs yang memang bukan situs yang biasanya kita buka, yang memang situs-situs dalam tanda kutip mungkin sering buka game online, misalkan situs porno. Nah, ini kan biasanya, atau judi online, ini kan bukan situs resmi, jadi biasanya berbagai macam orang kumpul di sana. Nah, seperti juga di analoginya seperti di lingkungan kita. Jika sudah di luar dari lingkungan kita kan kita juga harus hati-hati. Nah, buat rencana yang dapat dicapai. Nah, jadi ini tinggal beberapa slide. Kalau tidak salah ini 4 slide. Jadi ini adalah akhir dari sesi terakhir TOT kita untuk keamanan cyber. Untuk hari Selasa ada TOT tambahan melalui Zoom dengan Master Mentor Morotai, Pak Firman. Nah, teman-teman bisa meluangkan waktu untuk mengikuti, kemudian kita akan melakukan langkah terakhir yaitu pendampingan ke UMKM. Nah, langkah berikutnya dari TOT malam ini, integrasikan pengetahuan dan pelatihan keamanan cyber ini ke dalam program mentoring teman-teman semua mulai dengan hal-hal yang mendasar, inventarisir, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita mulai melist di slide menu periksa, daftar periksa keamanan di slide 26.
Kemudian kita buat kata sandi, panduannya juga sudah ada. Kemudian kita update aplikasi. Nah, evaluasi progres yang sudah sampai mana. Jadi alangkah baiknya memang jika UMKM ini sudah mulai rutin menggunakan internet. Jadi biasanya kan kita pendampingan kan UMKM ini kan mungkin kita sering tanya, mungkin sering buka situs-situs yang di luar situs resmi, ya mungkin mereka sembunyikan dari kita sebagai pendamping. Nah, ini memang kita sudah langsung bikin pendampingan seperti ini. Mulai dengan hal yang mendasar seperti ini. Kemudian kita evaluasi. Nah, tahun baru, semangat baru, keamanan cyber, siapa takut. Nah, ini ada pesan dari Mikromentor Indonesia bahwa UMKM ini banyak mentor dan pendamping yang peduli terhadap khusus Kementerian Koperasi bersama Mikromentor Indonesia dan Mercy Corp, kemudian Mastercard dan Commonwealth Bank. Ini bagaimana peduli ke teman-teman UMKM. Nah, sampai di sini TOT kita di malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di sesi pendampingan UMKM nanti. Oke, selamat malam.